Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kuliah daring pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang identitas nasional. Nah, jadi apabila kita pergi ke luar negeri, apa yang bisa membedakan kita dengan orang luar? Apa ciri atau penanda yang bisa dikenali kalau kita adalah orang Indonesia. Nah, ciri atau penanda ini itu dapat membedakan kita dengan orang lain. Nah, ini disebut juga dengan identitas. Nah, identitas umumnya berlaku pada karakteristik yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh orang dikenali dari nama, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian itu dikenal juga sebagai identitas diri. Nah, setiap negara yang merdeka dan berdaulat itu sudah dipastikan mereka pasti memiliki identitas nasional agar negara tersebut dikenali oleh negara bangsa-bangsa lain. Nah, identitas nasional ini mampu juga menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup dari negara-negara dan bangsa-bangsa. Nah, jadi apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Nah, apa sajakah identitas nasional itu? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dan urgensi dari identitas nasional. Mari kita mulai. Kita mulai dengan konsep dan urgensi identitas nasional. Pernahkah Anda berpikir merefleksi diri kita sebagai bangsa Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, dan bagaimana kondisi Indonesia? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada pertanyaan yang penting, yaitu tentang apa yang menjadi ciri dan karakteristik dari kita, orang Indonesia, yang bisa membedakan kita dengan negara lain. Jadi semua yang ditanyakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional. Nah, mari kita mulai secara etiologis. Nah, konsep identitas nasional itu dibentuk dari dua kata dasar identitas dan nasional. Nah, kata identitas ini berasal dari kata identity. Nah, itu berasal dari bahasa Inggris. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau disebut juga dengan jati diri. Nah, dengan demikian identitas itu merujuk pada ciri-ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, baik itu pribadi maupun dapat pula ciri-ciri dari suatu kelompok. Nah, penanda pribadi ini misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk. Misalnya kalau berupa benda itu seperti KTP, ID card, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa. Nah, satu lagi identitas yang penting yang harus dimiliki setiap warga Indonesia adalah NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Nah, mengapa NPWP ini penting? Nah, karena merujuk kepada kepedulian kita terhadap bangsa kita. Tentu bangsa ini bisa hidup dan berjalan dari pajak yang kita bayarkan kepada negara. Nah, itu mengapa NPWP itu penting sebagai suatu identitas
pribadi ya, atau identitas warga Indonesia. Lalu apa ya yang menjadi ciri karakteristik yang membedakan kita ya bangsa Indonesia terhadap bangsa lain? Nah, itu jawabannya ada pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada bab 15. Masih ingat bab 15 tentang apa? Ya tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Nah, jadi itu identitas negara kita. Bendera, apa bendera kita? Yaitu sang merah putih ya. Jadi itu identitas kita yang berupa bendera. Nah, walaupun ada juga ya negara lain yang mirip ya identitas benderanya dengan kita. Misalnya negara Polandia ya. Negara Polandia itu mirip ya identitasnya dengan kita benderanya. Negara Monaco ya. Nah, itu bahkan kalau Monaco itu merah putih juga ya, sama ya kalau saya nggak salah. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Ya, bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Inggris berarti bukan kita. Kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah lambang negara kita. Apa? Itu Pancasila. Ya. Nah, jadi semua ini kalau dalam Undang-Undang Dasar itu dibahas pada bab 15, yaitu lebih tepatnya pada pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Nah, silakan Anda baca ya tentang itu. Nah, itu secara garis besar dia membahas tentang bendera Indonesia, bahasa Indonesia, dan Pancasila. Lalu bagaimana dengan jati diri bangsa Indonesia? Nah, yang akan mencerminkan dari identitas nasional dari bangsa Indonesia. Nah, identitas nasional ya bagi kita bangsa Indonesia akan sangat ditentukan ya dalam ideologi dan konstitusi negara Indonesia. Nah, itu adalah berasal dari yang tadi ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertanyaannya, apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut ya sudah terwujud ya dalam pengetahuan, sikap dan perilaku orang-orang Indonesia? Nah, inilah sebenarnya pada saat ini yang menjadi pertanyaan terbesar ya. Nah, karena kita lihat ya banyak fenomena-fenomena yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Nah, tetapi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sejatinya ya kita harus ya menjawab bahwa Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan kita harus menjawab siap ya untuk menjalankannya. Nah, jati diri bangsa Indonesia ini ya adalah nilai-nilai ya yang merupakan ya hasil pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Nah, yang memberikan watak, corak dan ciri dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, ada sejumlah ciri ya yang menjadi corak dan watak, yaitu sifat religius ya, sikap saling menghormati ya diri sendiri dan manusia lain, kemudian sikap persatuan, nah, gotong royong dan musyawarah, serta berkeadilan sosial. Nah, nilai-nilai dasar inilah yang dirumuskan sebagai Pancasila ya yang merupakan ideologi bangsa kita. Dan Pancasila sekaligus dapat kita katakan bahwa Pancasila adalah jati diri dari bangsa Indonesia ya, sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, jati diri itu sendiri ya mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri ya lebih dimaknai
sebagai kepribadian yang mencerminkan 5 nilai sila. Anda hafal tentunya ya. Pancasila dipahami bukan hanya sebagai rumusan ya, bukan hanya sebagai kata-kata atau tulisan, tapi pada isinya sendiri ya, dari setiap sila itu kita harus pahami setiap isinya. Bagaimana itu ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana itu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia ya harus betul-betul kita pahami. Musyawarah itu bagaimana ya, yang berkeadilan, dan keadilan sosial itu bagaimana ya, jangan hanya pada bangsa atau suku tertentu saja yang berkembang, tapi suku lainnya dan provinsi lain juga harus ikut berkembang. Nah, jadi sebagai sikap dan perilaku maka dapat ya kita amati apakah Pancasila itu sudah menjadi jati diri kita atau belum ya sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu yang perlu kita cermati ya tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yaitu penerapannya itu sudah atau belum. Nah, jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu haruslah ya bagi kita bangsa Indonesia menjadi falsafah, way of life ya. Sehingga memang betul ya, kalau sudah menjadi way of life memang betul ya, Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 adalah identitas kita ya, warga Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu bukanlah hakikat dan kebenarannya saja ya yang kita pahami, tetapi sejauh mana Pancasila itu kita pahami, kita hayati dan kita amalkan ya sebagai manusia Indonesia yang berkepribadian ya. Jadi kita memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain ya. Tentu dari hal yang positif ya, yakni ciri-ciri bangsa yang beradab, unggul dan terpuji, bukan dari yang negatif ya. Ya, sebaliknya tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang dan tidak terpuji. Nah, jadi kita ambil hal positifnya dan tinggalkan hal negatifnya. Ya, jangan terapkan hal negatifnya tapi positifnya ditinggalkan. Nah, ini yang belakangan ini sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat kita. Nah, sehingga mentalnya sendiri bukan mental yang ingin unggul, ya, tapi mentalnya ingin disuapi terus, ingin difasilitasi terus, ya, bukan ingin mandiri, bukan ingin unggul, bukan ingin terpuji menurut dirinya sendiri. Maka kita jadikanlah ya tadi ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai way of life, bukan hanya sekedar tulisan, hakikat dan makna saja, tapi betul-betul dipahami dan diamalkan. Nah, saya asumsikan teman-teman sudah memahami konsep-konsep identitas nasional itu dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut membahas sejarah ya tentang identitas nasional di Indonesia. Ya, kita lihat dari segi historis, sosiologis dan politis ya dari identitas nasional kita ini. Nah, sebelumnya kita klasifikasikan dulu identitas itu ya. Jadi di Indonesia identitas itu ada dua macam, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Nah, identitas primer ya dinamakan juga identitas etnis ya, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Nah, bangsa Indonesia memiliki identitas primer ya atau etnis dari 700 lebih suku bangsa. Nah, 700 lebih suku bangsa ini telah bersepakat
ya untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi. Nah, jadi tidak bisa diklaim bahwa identitas kita ini, Pancasila kita ini hanya milik salah satu atau segelintir kelompok saja, tetapi sudah menjadi kesepakatan dari berbagai macam suku bangsa yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, identitas etnis yang terwujud diantara lain dalam bentuk budaya etnis ya, yang dikembangkan agar memberi sumbangan ya, memberi masukan terhadap pembentukan budaya nasional. Ya, jadi dari berbagai macam budaya suku bangsa yang 700 lebih tadi digabung, diambil hal-hal positifnya sehingga terbentuklah budaya nasional. Sehingga budaya nasional menjadi identitas nasional. Nah, secara historis ya, khususnya pada tahap embrionya ya, memulainya ya, identitas nasional ditandai ya ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia yang sedang dijajah oleh asing. Ya. Itu kesadaran itu dimulai pada 1908 ya, pada peristiwa Budi Utomo ya, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau masa kebangkitan bangsa. Nah, jadi pada saat itu ya, rakyat Indonesia itu mulai sadar dengan jati diri sebagai manusia. Ya, sebagai manusia itu tidaklah wajar ya kita itu berada pada kondisi terjajah atau tidak merdeka. Nah, ya, jadi dari hasil pengaruh ya politik etis ya pada saat itu ya karena adanya politik etis, walaupun kita dijajah, penjajah ya, atau koloni yang menjajah kita pada saat itu wajib ya memberikan pendidikan ya kepada rakyat yang dijajahnya. Ya, dengan kata lain ya, pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan dan kesadaran terhadap identitas nasional. Nah, apa jadinya kalau kita pada saat itu tidak ada yang menganut atau mendapatkan pendidikan? Apa jadinya sampai saat ini kita? Nah, jadi awalnya di Indonesia itu dilakukan Kongres Kebudayaan. Ya, itu dilakukan sejak 1908 setelah peristiwa kebangkitan nasional tadi yang dipelopori oleh Budi Utomo. Nah, Kongres Kebudayaan ini ya dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat ya. Kongres ini telah memberikan semangat ya bagi bangsa Indonesia untuk segera bangkit dan menemukan jati diri bangsa Indonesia. Nah, jadi Kongres Kebudayaan yang pertama itu diselenggarakan di Solo tahun 1918 ya, tepatnya 5 sampai 7 Juli. Nah, itu pada saat itu Kongres Budaya itu baru terbatas pada kebudayaan Jawa. Nah, namun dampaknya meluas ya sehingga memunculkan ide-ide suku lain untuk juga ikut melakukan Kongres Kebudayaan. Nah, buktinya itu tahun 1924 ya di Bandung diselenggarakan Kongres Bahasa Sunda. Ya. Jadi itu dipengaruhi oleh yang Kongres Kebudayaan yang pertama kali dilakukan di Solo tadi. Nah, melanjutkan kongres-kongres tersebut ya diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Nah, jadi terinspirasi ya Kongres Budaya Jawa, kemudian Kongres Bahasa Sunda. Ya, mempelopori Kongres Bahasa Indonesia yang juga dilaksanakan di Solo tahun 1938. Nah, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan kebangsaan melalui kongres tersebut telah memberikan pengaruh positif ya yang membangun jati diri identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan kongres
lagi di Magelang tahun 1948 tentang masih budaya Indonesia dan bahasa Indonesia. Dan terakhir, yang paling baru dilakukan di Bukit Tinggi tahun 2003. Nah, sebagai pengaruh kongres-kongres tersebut yang tadi dimulai 1918 ya, muncullah ya kesadaran berpolitik ya dan berorganisasi bangsa Indonesia yang ditandai pada tahun 1920 sampai 30-an. Pertumbuhan partai politik dan organisasi masyarakat ya itu tumbuh sangat pesat. Ya. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan itu berkumpul pada Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan di Jakarta. Yang outcome-nya itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Ya, mungkin teman-teman ingat ya, apa itu bunyi Sumpah Pemuda. Nah, pada saat itulah sebenarnya identitas nasional itu diproklamasikan ya, atau diresmikan, yaitu tanah air satu ya, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini sebagai pemuda dan pemudi ya mahasiswa sekalian itu harus ingat ya apa itu bunyi Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana identitas nasional secara sosiologis? Ya, tadi kita sudah bahas ya dari segi historis ya, sejarah. Jadi secara sosiologis ya, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi dan persinggungan budaya. Ya. Itu dilakukan pembentukan intensif ya oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang berupa upacara kenegaraan, proses pendidikan ya dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal. Ya, contohnya pada saat ini ya lembaga pendidikan tinggi ya yaitu Universitas Ibnu Sina melaksanakan pendidikan kewarganegaraan ya, sehingga secara sosiologis mampu mengembangkan dan memberikan kesadaran akan identitas nasional mahasiswa pada khususnya. Jadi dalam kegiatan tersebut ya terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus. Ya, contohnya dari mahasiswa sendiri itu bukan hanya dari satu suku saja ya, bukan hanya dari satu daerah saja yang berkumpul, pasti dari banyak daerah. Ya, jadi dari adanya kebersamaan yang terus-menerus tersebut, maka akhirnya memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Terakhir untuk tugas ya, saya tugaskan Anda untuk menghafal Pancasila, Sumpah Pemuda, dan hafalkan juga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35, Pasal 36, ya, A, B, dan C. Ya, kemudian dari 3 hafalan itu Anda videokan. Ya, teman-teman videokan hafalannya. Ya, kemudian video tersebut diupload ke YouTube. Ingat ya, upload ke YouTube. Yang dikumpulkan di link adalah link dari video di YouTube-nya tadi. Kira-kira paham ya? Nah, sedikit banyak untuk materi identitas nasional. Nah, sampai di situ pembahasan kita pada pertemuan ini. Silahkan teman-teman mengajukan pertanyaan pada kolom komentar jika ada penjelasan saya yang dirasa kurang jelas. Ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Pancasila.